dengan city branding Swiss Panjapa. Amang dikasih ngaran atau saya dikasih nama. Kok bisa saya tidak bisa hidup dengan nama saya? Mang Jai. Selama ini Mang Jai hidup dengan nama Mang Jai. Asep Maher hidup dengan nama Asep Maher. Kenapa Garut tidak bisa hidup? Hidup itu hurip, hirup nuhurip, artinya hidup yang sejahtera dan bahagia, didukung oleh alam yang surgawi. Kenapa kita tidak bisa hidup dengan Swiss Panjapa? City branding itu. Nah, hari ini kita lihat bagaimana alam surgawi ini terdegradasi akut. Sehingga keindahan Garut, kota Garut, wilayah Garut, itu tidak terlihat dengan tata ruang kota yang tidak rapi apa. Misal gini, ada jalan baru. Saya suka Car Free Day, suka itu. Di jalan baru itu ya. Free Day, karena tidak punya karnya saya. Jadi ke Free Day, jalan kaki, itu view melihat gunung itu sangat indah. Dan itu bisa healing. Tapi tiba-tiba di pinggir jalan sebelah kiri, itu ada bangunan yang semakin tinggi menghalangi pandangan ke gunung. Dan bangunannya kurang matut gitu. Tidak didukung arsitektur yang misalkan. Dan tidak rapih, coreng-cal. Kenapa tidak ada kebijakan ini tempat healing setiap seminggu sekali masyarakat Garut melihat gunung? Waktu suatu hari saya dengan teman dari Jakarta datang ke sini. Dia komentarnya apa ketika masuk jalan situ yang dari arah Samarang ke itu? Waduh, ini indah sekali. Saya terpesona, saya merasa healing. Itu dirasakan oleh orang ini. Nah, poinnya tadi itu bahwa keindahan Garut tertutup dengan tata ruang kota, bangunan yang semrawut. Salah satunya juga adalah yang tadi pertanyaan Pak Jay, peruksakan fungsi degradasi fungsi fungsi lahan. Misalkan ini kalau dalam Sunda ada larangan tutupan baladahan. Leuweung larangan tutupan baladahan, ada batas-batasnya. Nah, ini batas-batasnya dilanggar. Contoh tadi pertanyaan, bagaimana pengurugan gunung dan pasir itu terjadi di Garut? Seperti di Leles. Kalau kita dari Bandung akan ke Garut, akan terlihat itu ada pasir sopak. Itu secara artistik saja itu sudah menyentuh nilai seni yang terganggu kita. Apalagi orang Garut yang punya pengalaman waktu itu gunung tidak seperti itu, pasir itu. Pasir sopak itu secara estetik itu mengganggu. Nah, apalagi itulah fungsi kawasan leuweung larangan. Sampai puncak bukit itu. Ini nggak boleh ditugar. Mending dibabat tatangkalanana dan jadi deui daripada ditugar pasirna kumaha ngomeanana. Salah misalkan itu. Kemudian saya Gunung Guntur. Ini saya sedang melihat ke Gunung Guntur. Juga terlihat jelas dari jalan Ibrahim Haji yang Car Free Day itu. Kenapa itu pengurugan pasir sampai ke atas? Nah, secara ini leuweung larangan dalam tata ruang Sunda. Kenapa ini kok bisa? Padahal tadi itu ini mungkin wilayah BKSDA atau wilayah konservasi atau wilayah produksi. Dan kenapa ini kenapa ini terjadi? Ada pembiaran, padahal mungkin BKSDA-nya ada, polisinya ada. Nah, orang akan terenyuh kemudian akan terganggu estetikanya ketika melihat ini berlangsung. Nah, itu Kang Jai, Swiss Panjapa itu alamnya ada ruang-ruang yang harus dijaga. Disebut leuweung larangan atau hutan konservasi atau cagar alam. Ada ruang baladahan atau ruang tutupan, tutupan lindung, kemudian baladahan. Kita ini hidup di leuweung, hanya leuweung baladahan. Yaitu yang di kaki gunung, di dekat ke muara. Di situ boleh. Nah,
kembali lagi, kalau kita menetapkan kembali Swiss Panjapa sebagai apa yang nantinya misalkan kota wisata, tidak hanya desa wisata, sepertinya harus ada pemikiran ulang tentang itu, penetapan ulang kebijakan, dan kerja-kerja semua stakeholder pemerhati itu, baik pemerintahan, kemudian masyarakat sipil, terutama pemerhati lingkungan dan budayawan, untuk bisa tidak kita mengembalikan lagi Garut sebagai Swiss Panjapa yang alamnya indah, kemudian tumbuh ekonomi sejahtera, dan tentu bahagia sebagaimana penduduk surga